Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia atau yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan chemical bonding. Sebelum masuk ke materi ikatan kimia, kita kenalan dulu dengan golongan 8A yang terdiri dari unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon, dan organison. Nah, golongan 8A ini unsur-unsurnya bersifat stabil. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka di alam ditemukan sendirian, tidak mau bereaksi ataupun berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai gas yang mulia atau gas mulia, karena mereka sendirian dan tidak mau berikatan dengan unsur kimia yang lain. Nah, karena kemuliaannya itu tadi, karena dia tidak mau bergabung dengan unsur yang lain, maka dia disebut sebagai unsur yang stabil. Ketika kita tinjau dari konfigurasi elektronnya ya, helium itu 1s2, neon 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya, mereka ternyata memiliki kulit terluar yang terisi penuh elektron. Maksudnya seperti apa, Bu? Helium, ya, helium itu adalah 1s2. Ingat, 1s2 berarti dia ada di kulit pertama, ya. Kulit pertama itu maksimal bisa diisi oleh 2 elektron, ya. Ternyata pada helium kulit pertamanya berisi 2 elektron sudah penuh, maka dia disebut sebagai memiliki konfigurasi elektron duplet, ya. Elektron kulit terluarnya terisi oleh 2 elektron, maka dia disebut duplet. Oke, kemudian neon, argon, krypton, xenon, radon. Kalau kalian masih ingat cara menentukan golongan dari unsur ya. Kalau P, subkulit P itu harus kita jumlahkan dengan S ya. Berarti ini 6 ditambah 2 jadi dia golongan 8A gitu kan ya. Di semester lalu kita sudah belajar seperti itu. Nah, 8 ini 6 ditambah 2 ini biasa disebut sebagai elektron valensi ya, atau elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, pada kulit kedua ini maksimal bisa diisi oleh 8 elektron. Nah, neon punya 8 elektron di kulit keduanya, maka dia disebut sebagai konfigurasi elektron yang stabil. Kulit terluarnya terisi penuh. Begitu juga dengan argon, krypton, xenon, dan radon. Mereka memiliki elektron valensi 8 semua. 6 ditambah 2, 6 ditambah 2, 6 ditambah 2, kemudian 6 ditambah 2. Ya, P-nya dijumlahkan dengan subkulit S. Nah, karena mereka memiliki 8 elektron di kulit terluar, maka konfigurasi elektronnya disebut sebagai konfigurasi elektron oktet ya. Duplet itu 2, oktet itu okta 8 ya. Nah, karena konfigurasi elektronnya seperti ini, maka mereka disebut sebagai unsur yang stabil. Nah, kenapa sih unsur yang lain itu berikatan kimia? Ya, tadi kan kita sudah melihat tabel periodik unsur ya. Nah, Ibu bilang bahwa golongan 8A itu tidak mau berikatan dengan yang lain. Tapi golongan yang lain, ya, golongan 1A, 2A, dan seterusnya sampai 7A, itu mereka ditemukan di alam dalam bentuk senyawa. Jadi mereka berikatan dengan yang lain. Kenapa mereka harus berikatan kimia? Karena sebagian besar unsur itu bersifat tidak stabil, ya. Jadi mereka tidak stabil, maka mereka berusaha mencapai konfigurasi duplet tadi, 2 elektron di kulit pertama, atau oktet, 8 elektron pada kulit terluar, ya. Unsur yang mencapai kestabilan, dikatakan mencapai kestabilan jika mempunyai konfigurasi elektron seperti golongan 8A tadi, duplet atau oktet, dengan melakukan ikatan kimia. Ya, jadi mereka berikatan kimia itu biar stabil. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan yang pertama,
melepas elektron, yang kedua dengan menangkap elektron, yang ketiga penggunaan bersama atau sharing ya. Sharing itu iuran gitu ya. Iuran pasangan elektron gitu. Jadi ini adalah cara-cara untuk mencapai kestabilan unsur. Nah, kita lihat di sini ya. Ini tadi yang golongan 8A, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Sekarang Ibu punya litium. Litium itu dia nomor atomnya 3 ya. 1s2, 2s1 konfigurasi elektronnya. Nah, litium ini dia akan berusaha untuk menjadi seperti gas mulia. Nah, litium ini akan berusaha menjadi siapa? Kita lihat ya, elektronnya 3. Berarti terdekatnya kan 2 ya, dengan He ya. Maka litium ini akan berusaha menjadi helium yang mempunyai elektron 2. Oke, dia berusaha menjadi ini 1s2. Maka bagaimana caranya? Dengan melepas 1 elektron. Ya, 3 dilepas 1 menjadi 2. Kemudian dia menjadi ion apa? Li. Li itu menjadi ion Li+. Nah, itulah sebabnya kenapa tidak ada ion Li+2, Li+3. Kenapa? Karena mereka mencapai kestabilan itu dengan melepas 1 elektron saja. Tidak melepas 2, tidak melepas 3, maka ionnya adalah ion Li+. Kemudian unsur oksigen. Oksigen itu kan 8 ya. Terdekat dia itu mau menjadi siapa? Berarti kan mau jadi Ne. Ne itu dia nomor atomnya 10 ya. Kalau oksigen 1s2, 2s2, 2p4. Neon 1s2, 2s2, 2p6. Nah, bagaimana dia mencapai kestabilan? Otomatis dengan menangkap 2 elektron lagi biar si O ini bisa mirip dengan Ne. Nah, sehingga kalau dia menangkap 2 elektron, dia menjadi ion 2-, O2-. Itulah sebabnya kenapa tidak ada O3-, kenapa nggak ada O+, kenapa nggak ada O-1, karena dia menjadi stabil ketika dia menangkap 2 elektron, gitu. Kemudian contoh lagi Ca. Ca itu 20, ya. Paling dekat dia itu mau menjadi siapa sih? Ca itu mau menjadi seperti Ar yang punya elektron 18. Sehingga bagaimana caranya? Dia akan melepaskan 2 elektron membentuk ion Ca2+. Oke. Kemudian Br. Br itu 35 nomor atomnya. Dia mau menjadi siapa? Dia mau menjadi Kr karena terdekatnya adalah Kr. Oke. Nah, bagaimana caranya menjadi Kr? Dia harus menangkap 1 elektron lagi ya, dari 35 menjadi 36 sehingga dia membentuk ion Br-. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita kenalan dulu lagi. Ini sudah pernah kita bahas di semester 1 ya. Mana unsur yang termasuk logam, non-logam, dan metaloid ya. Yang berwarna merah ini di sebelah kiri anak tangga ini yang menjadi pemisah. Di sebelah kiri ini adalah logam. Semuanya logam kecuali H. Oke, kemudian di sebelah kanan anak tangga ini yang berwarna biru itu adalah non-logam. Kemudian yang warna kuning ini adalah metaloid atau semi-logam. Nah, kalian wajib tahu bahwa ada anak tangga imajiner ya atau anak tangga bayangan di sini dimulai dari B, kemudian SI, AS, TE, AT ke bawah. Nah, itulah yang bisa kalian gunakan sebagai patokan mana yang logam, mana yang non-logam. Kenapa kalian harus kenal? Karena ini akan menentukan jenis ikatan kimianya. Ya, ikatan kimia itu ada 3, ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion itu penyusunnya adalah atom logam dan non-logam. Oke, jadi tadi kalian ingat ya, logam itu yang di sebelah kiri, non-logam yang di sebelah kanan anak tangga tadi. Nah, ciri utama dari ikatan ion ini apa? Adanya transfer elektron. Berarti ada atom yang kekurangan elektron, ada atom yang kelebihan elektron.
Oke. Kemudian ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu penyusunnya adalah non-logam dan non-logam. Ciri utamanya adalah pemakaian bersama atau iuran atau sharing pasangan elektron. Kemudian yang ketiga ada ikatan logam yang disusun oleh atom logam dan atom logam. Ciri utamanya adalah adanya lautan elektron atau elektron terdelokalisasi. Nanti akan Ibu jelaskan maksudnya terdelokalisasi itu seperti apa. Ini ya yang perlu kalian ingat ya. Ikatan ion itu logam non-logam, ikatan kovalen non-logam non-logam, ikatan logam logam-logam. Oke. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang ikatan ion dulu. Ikatan ion itu terjadi akibat serah terima atau transfer elektron. Salah satu unsur itu kelebihan elektron, unsur lainnya kekurangan elektron. Nah, ini biasanya terjadi antara unsur logam dan non-logam, biasanya golongan 1A, 2A atau Al dengan 6A, 7A atau nitrogen. Ya, ikatan ion itu menghasilkan senyawa yang namanya senyawa ion. Contohnya NaCl, MgO, MgF2 dan lain-lain. Oke, kita perhatikan ya di sini ya. NaCl yang depan ya. Na itu adalah unsur logam karena dia golongan 1A. Kalian lihat lagi tadi 1A itu termasuk logam. Cl itu golongan 7A termasuk non-logam. Berarti logam non-logam ini adalah ikatan ion. MgO pun seperti itu. Mg itu golongan 2A, O itu golongan 6A. Jadi ketika 2A ini logam dengan O 6A yang merupakan non-logam bergabung, maka dia akan membentuk ikatan ion. MgF2 pun seperti itu. Gitu ya. Nah, bagaimana sih pembentukan ikatan ion ini? Nah, ini Ibu punya satu contoh soal. Senyawa apa yang akan terbentuk jika Mg dan F berikatan kimia? Gitu. Nah, Mg itu adalah golongan 2A ya. Kalau kalian nggak ingat, silahkan dilihat di tabel periodik unsur, nggak apa-apa. Mg itu golongan 2A. Elektron valensinya itu 2. Ya kan? Oke, 2A elektron valensinya 2. Melepas 2 elektron sehingga dia membentuk ion Mg2+. Bu, kok tahu sih Bu elektron valensinya 2? Ingat ya, golongan 1A itu elektron valensinya 1, 2A elektron valensinya 2, 3A itu 3, dan seterusnya sampai 7A itu elektron valensinya 7. 8A 8. Kemudian untuk mencapai kestabilan ya, golongan 1A, 2A, 3A itu cenderung melepaskan elektron. Jadi kalau dia golongan 2A maka dia akan melepaskan 2 elektron. Kalau 3A melepaskan 3 elektron, 1A melepaskan 1 elektron gitu. Kemudian F ya, F itu kan golongan 7A, elektron valensinya 7. Tadi sudah jelaskan. Nah, untuk golongan 6A dan 7A itu mereka cenderung menangkap elektron ya. Kalau 6A itu menangkap 2 elektron biar dia menjadi 8 ya. 7A menangkap 1 elektron biar dia menjadi 8. Maka karena dia menangkap 1 elektron, F-nya menjadi ion F-. Oke. Karena Mg2+ bergabung dengan F-, maka senyawa yang dihasilkan adalah MgF2. Ingat, ditukar muatannya. Mg mendapatkan angka 1 dari sini ya. F-nya kan -1. Mg-nya 1, kemudian F-nya mendapatkan angka 2 dari sini. Maka menjadi MgF2. Maka jika pertanyaannya senyawa apa yang akan terbentuk? Senyawa yang terbentuk adalah senyawa ionik. Ya, ionik karena dia dari logam dan non-logam. Nah, senyawanya adalah MgF2 gitu. Kemudian sifat fisis senyawa ion yang kita lihat ya, yang bisa kita lihat, kita amati ketika kita ketemu senyawa ion. Itu apa gitu kan? Nah, pada suhu ruang dia fasenya adalah padat. Kemudian titik leleh atau titik didihnya tinggi.
kemudian dia keras tetapi rapuh. Ini Ibu contohkan NaCl ya, senyawa ionnya ya. Pada suhu ruang kan dia fasenya padat. Nah, titik lelehnya itu tinggi, keras tapi rapuh. NaCl itu kan keras ya, tapi ketika kita ulek gitu, dia langsung hancur gitu. Kemudian dia larut dalam air. Nah, dan yang terakhir daya hantar listriknya atau kemampuan menghantarkan listriknya itu ya, konduktor atau isolator, dia itu konduktor yang baik pada fase lelehan dan larutan, tapi isolator pada fase padatan. Jadi garam itu kalau dia padat itu dia isolator, tapi kalau garam meleleh dan dalam bentuk larutan dia adalah konduktor. Oke, selanjutnya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu terjadi akibat pemakaian bersama atau sharing atau iuran pasangan elektron. Nah, biasanya karena unsur penyusunnya sama-sama kekurangan elektron. Kalau yang tadi kan yang di ikatan ion itu ada yang kelebihan, ada yang kekurangan elektron. Maka mereka saling memberi dan menerima, gitu kan ya elektronnya. Kalau yang ini sama-sama kekurangan elektron, maka mereka iuran, gitu. Nah, ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Nah, ikatan kovalen itu menghasilkan yang namanya molekul. Contohnya adalah Cl2, O2, N2, NH3, dan CO3. CO2, sorry. Kalau kita lihat ya di sini ya, Cl itu kan non-logam, ya. Non-logam sama non-logam. Cl2 itu kan berarti Cl sama Cl ya. Non-logam sama non-logam, maka dia adalah kovalen. Kemudian ini NH3. N itu adalah non-logam, H itu adalah non-logam. Ketika mereka berikatan menjadi NH3, mereka adalah ikatan kovalen gitu. Kemudian di ikatan kovalen ini kita kenalan sama yang namanya struktur Lewis. Nah, struktur Lewis itu adalah penggambaran dari titik elektron valensi yang mengelilingi suatu atom. Ya. Di sini Ibu contohkan Li, Be, Bc, No, F, dan Ne. Kalau kalian lihat di tabel periodik unsur ya, Li itu golongan 1A, Be golongan 2A, ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Ini di skip saja karena Ibu nggak ngajarin konfigurasi elektron yang seperti ini ke kalian ya. Yang perlu kalian tahu, Li golongan 1A itu dia elektron valensinya 1 kan, maka titiknya ada 1 di sini. Terserah kalian mau taruh di atas, di kanan, di bawah, atau di kiri boleh. Yang penting titiknya jumlahnya 1. Kemudian berilium. Berilium itu golongan 2A. Ya, elektron valensinya 2, maka titiknya juga ada 2. Nah, 2 ini kalian bisa letakkan di kiri kanan atau atas bawah. Kemudian boron itu 3A, berarti titiknya ada 3. 1, 2, 3. Kalian boleh letakkan di kanan kiri atas, kanan kiri bawah, terserah, yang penting dia jumlahnya 3. Nah, karena di sini 8 ya, langsung ke Ne ya. Ne itu golongan 8A, titiknya ada 8, maka dia ada di sisi kanan, atas, kanan, bawah, dan kiri masing-masing 2. 2, 2, 2, 2, sehingga 8 elektron valensinya. Itu adalah cara untuk menggambar struktur Lewis. Gitu ya. Kemudian jenis ikatan kovalen berdasarkan pasangan elektron ikatan. Nanti akan Ibu jelaskan apa itu pasangan elektron ikatan ya. Kemudian ini akan ada videonya sendiri. Jadi ikatan kovalen itu terdiri dari 3. Ikatan kovalen tunggal ya, dan ikatan kovalen rangkap. Untuk ikatan kovalen koordinasi ini Ibu skip aja nggak apa-apa. Untuk ikatan kovalen tunggal itu contohnya H2 dan H2O. Ikatan kovalen rangkap itu ada ikatan kovalen rangkap 2 dan kovalen rangkap 3. Contohnya itu O2 dan CO2 untuk rangkap 2, untuk rangkap 3 ada N2 dan HCN. Ini akan ada videonya sendiri dan lumayan panjang videonya ya. Maka Ibu tidak gabungkan di sini.
Kemudian kalau tadi berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatannya, sekarang adalah jenis ikatan kovalen berdasarkan kepolaran ikatan. Nah, senyawa kovalen itu ada yang bersifat polar. Polar itu kutub ya. Kalau pernah dengar polar bear itu artinya beruang kutub. Maka senyawa kovalen polar itu adalah senyawa kovalen yang punya kutub positif dan kutub negatif. Kemudian senyawa kovalen nonpolar itu dia tidak punya kutub positif dan tidak punya kutub negatif. Ini mu ini adalah momen dipol. Kalau kovalen polar momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kalau kovalen nonpolar momen dipolnya sama dengan 0. Nah, momen dipol itu apa, Bu? Coba kita lihat di sini. Di sini Ibu punya data keelektronegatifan atau elektronegativitas dari masing-masing unsur. Ya. Kemudian tadi kalau kalian ingat ya di slide sebelumnya untuk senyawa kovalen polar itu kan contohnya HCl ya. Berarti H di sini 2,1, Cl keelektronegatifannya 3,0. Kalau kita kurangkan atau kita cari selisihnya antara H dan Cl 3,0 sama 2,1 ya, maka dia selisihnya atau momen dipolnya atau mu-nya adalah 0,9 sehingga dia dikatakan sebagai senyawa yang polar karena momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kemudian tadi contohnya yang senyawa kovalen nonpolar, contohnya Cl2, ya kan? Cl itu elektronegativitasnya 3. Kalau Cl2 berarti kan Cl sama Cl ya. 3 dikurangi 3 itu kan 0. Maka momen dipolnya 0 sehingga Cl2 itu dikatakan sebagai senyawa kovalen nonpolar. Gitu. Oke, kemudian kalau tadi berdasarkan elektronegativitas, kita bisa menentukan kepolaran senyawa, gitu kan ya. Nah, ini berdasarkan pengamatan kita, ya. Penentuan kepolaran senyawa kovalen, ya. Kita lihat yang pertama, jika molekulnya diatom atau terdiri atas 2 atom, ya. Kalau unsur penyusunnya sama, itu dia nonpolar. Contohnya Br2. Kita lihat ya. Br2 itu kan jumlah atomnya ada 2, Br dan Br. Unsur penyusunnya sama, Br dan Br, maka dia adalah nonpolar. Kemudian HBr. HBr itu kan ada 2 atom di sini, ada H, ada Br. Karena unsur penyusunnya beda, maka dia termasuk senyawa kovalen polar gitu. Kemudian untuk molekul poliatom yang terdiri lebih dari 2 atom ya. Kita lihat kita gambarkan dulu struktur Lewisnya ya. Jadi NH3 sama CH4 ini kalian gambarkan dulu struktur Lewisnya. Kalau ada PeB atau pasangan elektron bebas pada atom pusat, maka dia termasuk senyawa polar. Kalau dia tidak punya PeB atau pasangan elektron bebas pada atom pusat, maka dia disebut sebagai senyawa nonpolar. Seperti itu. Nah, ini adalah sifat fisisnya senyawa kovalen. Ya, dia pada suhu ruang bisa berupa gas, bisa berupa cair, bisa berupa padat. Nah, titik leleh atau titik didihnya lebih rendah daripada senyawa ion. Kemudian dia lunak dan tidak rapuh. Kemudian dia tidak larut dalam air dan daya hantar listriknya buruk. Itu untuk senyawa kovalen. Kemudian yang ketiga, ikatan yang terakhir adalah ikatan logam, ya. Ikatan logam itu tersusun atas unsur logam, ya. Kemudian dia terjadi akibat adanya lautan elektron. Maksudnya lautan elektron itu seperti apa toh, Bu? Jadi kan kalau misalnya kalian punya lempeng besi ya, satu lempeng besi, itu kalau kalian taruh di bawah mikroskop elektron, dia akan bentuknya seperti ini. Plus ini adalah proton ya, ini proton-protonnya yang berada pada posisi yang fix, yang tetap gitu, yang tidak berubah-ubah. Nah, ini yang biru ini adalah elektronnya yang bisa bergerak bebas, sehingga
logam itu contohnya aluminium, besi, kemudian timah dan seterusnya, itu dia bisa bergerak bebas elektronnya sehingga bisa menghantarkan listrik, bisa menghantarkan panas gitu. Nah, ini adalah sifat fisik dari senyawa logam. Pada suhu ruang dia fasenya padat kecuali raksa ya Hg. Kemudian dia titik leleh atau titik didihnya tinggi, dia keras tetapi lentur. Maksudnya keras tapi lentur itu gini ya. Kalian kalau tahu tembaga itu kan logam ya, dia itu sifatnya keras, tapi dia bisa dibentuk menjadi kabel yang sifatnya lentur gitu. Maka ini disebut keras tetapi lentur. Kemudian yang terakhir, daya hantar listriknya sangat baik. Itu adalah sifat fisik dari senyawa logam. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan kita bahas di grup WhatsApp ya.